Derajat keturunan nabi-nabi dalam pandangan Tuhan di dalam Alkitabul Muqaddas. Bismillah wal ibn wal ruhil kudus al-ilahil wahid. Amin. Kekristenan mengajarkan bahwa semua umat manusia di hadapan Tuhan pada dasarnya adalah sama. Tidak peduli orang miskin, orang kaya, keturunan bapa bangsa, keturunan nabi, keturunan nabiyah, maupun keturunan rasul, keturunan al-qadisin atau santo atau santa, pegawai, pemulung, dokter, tukang becak, kuli, tukang las, pengusaha, penjual cilok, gubernur, penjual burung, dan seterusnya. Tidak ada di antara salah satunya yang lebih mulia dibandingkan dengan manusia lain di hadapan Tuhan karena predikat yang menempel pada dirinya. Pernah terjadi suatu peristiwa bahwa tatkala Nabi Yohanes Pembaptis hendak membaptis orang-orang, ada beberapa orang Yahudi dari mazhab Farisi yang teramat fasih tentang kitab suci, dan ada pula orang Saduki yang notabene adalah imam kelas atas yang melayani di bait Allah. Mereka dalam hatinya merasa bahwa karena mereka adalah keturunan bapa bangsa yang besar, yakni bapa Abraham, maka mereka mendapat pandangan istimewa di mata Tuhan dibandingkan dengan manusia lain dan luput dari murkanya atas dosa-dosanya. Namun ternyata Nabi Yohanes Pembaptis mengetahui pikiran mereka dan menegur dengan keras, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-10. Bahkan jauh lebih keras lagi teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang notabene keturunan bapa Abraham secara jasmani ini dengan berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44. Tuhan tidak melihat siapa mereka, tapi apa yang keluar dari hatinya yang melahirkan perbuatan-perbuatan. Bagaimana hatinya yang melahirkan perbuatan itu? Ya, Tuhan tidak melihat rupa tapi hati. Sebagaimana Tuhan berfirman, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Yod-He-Vah-He melihat hati." Kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Berdasarkan firman-Nya, jelas bukan profesi maupun jabatan ataupun keturunan secara jasmaniah yang elok menurut pandangannya, namun hidup dalam pertobatanlah yang benar dan berkenan dalam pandangannya. Teramat keras kedua teguran dari Nabi Yohanes dan Tuhan Yesus dalam hal ini. Rasa tinggi hati dari beberapa orang Yahudi karena mereka adalah keturunan Abraham dengan mudahnya disekakmat oleh Nabi Yohanes dengan mengatakan bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ditambah Kristus sendiri mengatakan bahwa sekalipun mereka adalah keturunan Abraham, tapi iblislah yang sesungguhnya menjadi bapa mereka. Sungguh jelas bahwa Tuhan tidak mementingkan garis keturunan jasmaniah. Sekalipun seseorang adalah keturunan orang suci, tapi tidak hidup benar, tetaplah jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itulah Alkitabul Muqaddas mengatakan bahwa orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, tetapi ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya
dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bandingkan Roma pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 29, Ulangan pasal 10 ayat 16, Yeremia pasal 4 ayat 4, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51. Berdasarkan firman-Nya ini, gereja sebagai lembaga ilahi yang wahidatin atau satu, muqaddasatin, kudus, jamiatin, katolik, dan rasuliyah atau apostolik, tidak mengajarkan keistimewaan sebagai keturunan orang suci yang membuat mereka serta-merta menjadi istimewa ataupun mulia di hadapan Tuhan. Melainkan yang menentukan orang berkenan bagi Tuhan adalah adanya iman yang hidup dalam buah-buah roh. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-26. Peringatan Nabi Yohanes dan Tuhan Yesus atas orang-orang Yahudi di masa yang lalu itu hendaknya juga menjadi pelajaran bagi kita orang-orang Kristen. Memang setiap orang Kristen berkat iman percayanya pada Sang Firman telah diangkat oleh Allah menjadi anak-anak-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari rahmat Allah. Namun sekali lagi, perlu juga kita ingat, sebagaimana kisah orang-orang Yahudi di atas, bahwa keistimewaan itu tidak lantas membuat orang Kristen selalu benar dan kebal teguran maupun hukuman Tuhan. Tidak sama sekali. Sebab barang siapa dipercaya dalam hal-hal yang besar memiliki juga tanggung jawab maupun tuntutan yang besar untuk dilakukan sebagai anak-anak Allah itu. Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai yang ke-6. Tetap ada konsekuensi bagi anak-anak Allah yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Bahkan seorang raja Israel dan nabi besar Daud dan anaknya Salomo juga tidak kebal hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tidak nabi, rasul, imam, kaum tertahbis, rohib atau rahibah, ataupun biarawan, biarawati, maupun umat awam mendapat keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Semuanya memiliki salibnya masing-masing untuk dilakukan dan ada pula konsekuensi bagi setiap orang yang tidak hidup sesuai dengan ketetapannya. Tuhan melihat bagaimana hati setiap orang dan apa yang dilahirkan oleh hatinya itu. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-26. Dosa adalah dosa, dan dosa tetaplah memiliki konsekuensi. Tuhan Maha Adil tiada pernah tebang pilih dalam menegur umatnya. Kepura-puraan kerohanian pun tidak ada artinya di hadapan mata Allah. Namun dosa memiliki obatnya, yakni pertobatan dan hidup dalam iman yang melahirkan buah-buah roh. Dengan jalan itu ada rekonsiliasi di antara Allah dan manusia. Bagi orang-orang yang benar itulah firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." 1 Petrus
pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Berkah dalam.